Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wonten enjang menika kita sedaya saged hadir wonten menika majelis kanthi boten wonten alangan setunggal menapa. Alhamdulillah. Shalawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah yang selalu kita harapkan syafaatnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita jadikan suri tauladan, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersama-sama kita tunggu syafaatnya, terlebih syafaatul uzma beliau nanti di hari akhir. Mugi-mugi kita sedaya pikantuk syafaat dari beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah saat ini kita sudah berada di tanggal pinten Bu? 8 nggih. Nek niku jelas nggih. Nggih, niki kula ngetes mawon Bu, nggih. Tanggal 8, nggih leres tanggal 8 nggih. Tanggal pinten Pak, Bu? Tanggal 23 atau 22. Ngoten nggih, karena ada perbedaan. Tanggal 22 atau tanggal 23. Nek kula nderek sing tanggal 22, ngoten nggih. Menurut hitungan, ngoten nggih. Menurut hitungan tanggal 22. Tapi juga ada yang berkeyakinan 23, monggo begitu. Tanggal 23 Rabiul Awal, bulan lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa catatan yang terkait dengan sejarah hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kemudian kita bawa dalam kehidupan kita hari ini. Yang pertama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku ditunggu-tunggu. Dulu itu ditunggu-tunggu sebelum lahir. Sebelum lahir itu ditunggu-tunggu kelahirannya oleh banyak orang. Oleh banyak orang, ngoten nggih. Banyak orang yang faham sejarah ketika itu menunggu-nunggu lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk orang-orang yang tidak beriman sekalipun, orang yang sudah tidak mengikuti Isa sekalipun, tidak mengikuti Nabi Isa alaihi salam sekalipun, mereka menunggu-nunggu, bahkan pengen Muhammad itu lahir dari keluarga mereka. Itu keinginan orang banyak banget, ngoten nggih. Karena ketika itu sudah menjadi sebuah kisah legenda yang turun temurun bahwa engko kile bakal enek wong lahir jenenge Muhammad, ngoten niku. Seperti itu. Ya seperti kita dapat cerita dari mbah-mbah kita, misalnya engko nek wis enek wesi mlaku ning dhuwur gunung le, kuwi wis akhir zaman, ngoten iki. Nah sakniki kan pun ngoten to, wesi mlaku ning dhuwur gunung. Wesi disabuki, ngoten. Napa? Gunung disabuki, ngoten niku. Engko gunung ki disabuki le, kuwi wis zaman akhir, ngoten iki. Niku kan kisah melegenda dan itu melekat dalam diri kita. Ngoten iki. Gunungnya disabuki, nggih wong disabuki aspal.
Nggih, disabui aspal. Ya betul, dan itu hari akhir, dan kita sekarang sudah sampai di masa-masa seperti itu, ngoten nggih. Itu sebenarnya adalah nasihat, ngoten nggih, nasihat. Zaman riyin, zaman mbah-mbah kita, buyut-buyut kita belum ada gunung disabui dengan wesi, disabui dengan batu, niku belum ada. Tetapi sekarang sudah terjadi itu. Nah, sama dengan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika belum dilahirkan juga ada kisah melegenda nanti akan lahir Muhammad begini. Nah, dari sekian orang yang dapat cerita kisah itu tadi, mereka berharap semoga Muhammad itu sing lairne sok ponakanku. Muga-muga Muhammad ki sing lairne mantuku, ngoten dan seterusnya. Nah, ini orang Yahudi bikin pola. Bikin polanya napa? Nek ngono kita buat orang namanya Hashim, ngoten nggih. Akhirnya orang bukan namanya Hashim diganti Hashim. Ngoten nggih. Terus kemudian diganti Abdul Muthalib, ngoten nggih. Jenengan ampun mikir, kok iso jeneng diganti? Riyin derengten akte capil ngoten niku dereng enten, dadosipun gampil ngoten nggih, ganti jeneng niku gampil. Nek sakniki kan pun enten NIK yang tidak bisa diotak-atik dan seterusnya niku karena sistem, dan itu kita sekarang ngoten nggih. Zaman itu gampang ganti jeneng niku gampil ngoten nggih. Niku bahkan era sebelum kita saja, sebelum NIK elektronik kan banyak orang gonta-ganti jeneng ngoten nggih. Mulane ke penjahat-penjahat niku kan jenenge ruwentetane kathah ngoten nggih. Iki alias ini, alias ini, alias ini, alias ini, dan resmi semua ngoten nggih. Aliasnya malah kokean ngoten nggih. Dirubah Hashim, punya keturunan Abdul Muthalib. Duwe anak lanang diganti Abdullah. Namanya diganti semua. Dinikahkan dengan wanita yang dicintai, jenenge wudu Aminah, ya diganti Aminah. Ngoten nggih. Terus kemudian kon meteng, kon hamil. Setelah hamil, Abdullah ora mati-mati, dipateni. Ngoten nggih. Abdullah gadungan ini tadi dipateni. Dan itu orang Yahudi loh. Niku banyak keluarga yang membuat begitu. Ngoten nggih. Banyak keluarga, tidak hanya 1 2. Pokoknya pengen duwe keturunan jenenge Muhammad, ben dadi nabi, ngoten nggih. Maka kenapa kok orang Yahudi niku sampai hari ini orang seneng kali tiang Muslim niku gara-gara niku lho. Asline ngoten nggih. Cuman ini enggak diungkap saja ngoten nggih. Akhirnya nopo Aminah hamil. Abdullah enggak mati-mati dipateni. Karena nopo di kisah legenda itu Muhammad kuwi lahir bapake wis sedo ngoten nggih. Maka Abdullah dipateni, lahirlah Aminah gadungan. Ternyata lahire wedok. Loh, wedok kan yo ora iso jenenge Muhammad kan ngoten nggih. Muhammadiyah. Nggih. Nggih. Oh, Muhammadiyah niku mboten wedok lho, Pak. Nggih, niku mboten wedok. Karena menasabkan kepada Nabi Muhammad, maka kemudian disebut Muhammadiyah ngoten nggih. Niku ampun diarani wedok. Oh, kula mboten trima nggih. Nggih, enggak, kula mboten trima. Karena tidak berinisial lanang dan wedok ngoten nggih. Itu. Lahir wedok. Akhirnya nopo gagal. Gawe melih. Bahkan ada orang yang sudah nyata-nyata hamil niku kan ganti jenenge wis kena ngono kowe Aminah wae. Ngoten nggih, kowe Aminah wae. Bojone nggih dipateni. Bojone Aminah gadungan iki nggih dipateni. Sing mati sapa? Abdullah ngoten. Padahal yo dudu Abdullah ngoten nggih. Lahir mati. Lahir bayi niku mati ngoten nggih. Akhirnya gagal. Itu di daerah Syam. Sing sakniki dados Yerusalem, Palestina, Syria, Damaskus dan sekitarnya, Iran dan sekitarnya. Niku di daerah situ. Itu banyak keluarga yang gawe dan seterusnya. Akhirnya ya gagal semua. Lah di belahan dunia lain, di bawah, di selatan, di selatan itu ada kelompok, ada keluarga yang secara natural ya punya keluarga namanya Hashim, ada cucunya namanya Abdul Muthalib, ada mantune jenenge Aminah, bojone niku jenenge Abdullah ya wis ninggal, gek ya lahir. Nggih lanang. Ngoten nggih. Niku secara natural, alami, lahirlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdul Muthalib ketika itu baru sadar ketika nopo lahir itu
bahwa oh iya kisah Mbah Rien kan ngono kuwi, kisahnya mbah-mbahku dulu kan seperti itu. Maka kemudian Abdul Muthalib mengangkat bayi kecil itu, kemudian mengajak keliling Ka'bah, kemudian mengucapkan usammihi Ahmada, usammihi Ahmada, usammihi Ahmada, ngoten nggih. Tak jenengne Ahmad, tak jenengne Ahmad, tak jenengne Ahmad, tak jeneng Ahmad. Akhirnya namanya dengan sebutan Ahmad atau Muhammad. Ngoten nggih. Pelajaran yang kita ambil di sini adalah anak niku nek saged diarep boten lho tebake dadi to ngoten niku. Niku kan boten patos diarep-arep ngoten nggih. Nggih. Lah nek ternyata kejadian nggih seperti itu pun kadung jenengan segera rubah niatan itu, pokoke ojo ampun kaget. Wih, dong pengen ku dadi lah kok dadi ngoten ya. Niku kan napa nggih? Seakan-akan nek bahasane cah nem-nem sakniki nggih. Kehadiranku di dunia ini tidak diharapkan dengan. Nah, niku kok sampai ngerti bocah ngoten nggih. Bocahe sampai ngerti niku kalau jenengan riyen ngendikan ngoten niku lara ati, Pak. Lara ati ngoten nggih. Makane napa kados ingkang terjadi pada diri Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu diharapkan, dan diharapkannya mboten namung satu orang, dua orang, ratusan orang, sinten mawon sing ngertos cerita legenda itu, mereka mengharapkan. Napa melih ketika di Ka'bah, di Makkah itu, Bakkah dulu namanya Bakkah. Di Bakkah itu, di lembah itu sudah ada pasukan yang datang dari negara timur ingin menghancurkan Ka'bah. Itu semakin orang-orang yakin bahwa iki tahun-tahun ini akan lahir Muhammad. Di mana dia? Di mana dia? Dicari-cari, tapi mboten enten sing ngertos. Abdul Muthalib dengan sendirinya dia punya cucu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Maka saya pernah menemukan 11 keluarga, 11 keluarga dengan susunan keluarga semuanya, dan itu kebanyakan adalah Yahudi, kebanyakan dari golongan Yahudi. Itu ketika saya coba untuk menghitung ini Muhammad, ini Abdullah, ini Abdul Muthalib, munggah ngoten niku, itu putus. Tidak sampai kepada Nabi Adam alaihi salam. Satu-satunya yang sampai kepada Nabi Adam alaihi salam dan itu terbukti, terkonfirmasi di dalam sejarah, hanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selama ini kita kenal, yang selama ini kita ceritakan kisah hidupnya, hanya itu saja. Tetapi masih ada 11 Muhammad yang lain. Tapi niku mboten tidak terkonfirmasi. Paling pol niku sampai kepada Hashim. Setelah Hashim niku pun buntu, kemana arahnya ngoten pun mboten genah, mboten ilang, pun menapa tidak ada lagi begitu. Niku. Jadi sekali lagi pelajaran terpenting dari kita adalah anak itu kita harapkan, ngoten nggih, kita harapkan. Lahirlah Muhammad. Sampai ketika Nabi Muhammad niku diajak keliling niku diselehne teng Abdul Muthalib, diselehne teng Hijr Ismail. Hijr Ismail dulu tidak seperti Hijr Ismail sekarang. Hijr Ismail sekarang diselehi bocah nggih nyeblok ngoten nggih. Niku diselehne teng mriku, terus kemudian dipidatoni, dinasihati oleh Abdul Muthalib. Bocah bayi niku dipidatoni. Muhammad cucuku ngene wis banyak, termasuk kisah legenda itu tadi. Engko bakal enek bocah lahir ngene dan seterusnya. Tapi beliau nggak sadar bahwa yang sing diceritani niku ya asline aktornya ya dia itu yang baru saja lahir itu, ngoten. Nanti akan ada Muhammad, aku namakan kamu Muhammad itu le. Aku pengen berharap Muhammad ki yo kowe le, ning ketoke ora mungkin, ngoten. Padahal asline ya dhek, ngoten nggih. Padahal ya memang betul, ngoten ya. Niku akhirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu diserahkan oleh Abdul Muthalib kepada namanya Rabbul Ka'bah. Rabb niku artose pengatur, Ka'bah itu ya Ka'bah. Rabbul Ka'bah itu adalah pengatur Ka'bah, penjaga Ka'bah. Penjaga Ka'bah itu siapa? Itu nggak ada yang tahu.
Cuman Abdul Muthalib meyakini bahwa Ka'bah ini dijaga. Dijaga oleh siapa? Enggak tahu. Karena ketika kejadian pasukan Abrahah menyerang Ka'bah itu, Abdul Muthalib niku gedor pintu Ka'bah. Dor. Ya Rabbal Ka'bah. Wahai penjaga Ka'bah, nek jatah kowe iki enek sing jaga Ka'bah ki enek jaganen Ka'bahmu, aku lunga. Akhirnya pergi, dia naik ke atas gunung melihat apa yang terjadi. Apa ya betul Ka'bah ini mau dihancurkan? Dan ternyata betul. Ketika Abdul Muthalib sudah sampai di atas gunung, nek panjenengan ingkang pernah wonten napa umroh atau haji, di Ka'bah niku ada arah ke selatan ngoten namanya Ajiyat. Nah, disitulah Abdul Muthalib berdiri, dan dari situlah Abdul Muthalib memandang Ka'bah. Ayo jajal, nek jatah Ka'bah ki dijogo, nek jatah Ka'bah ki enek sing jaga, ben gen diurusi sing jaga, ngoten nggih. Karena nopo, ketika itu Abdul Muthalib mendapatkan tugas untuk mengelola Ka'bah, tapi dia tidak mampu untuk menantang pasukan yang bergajah itu tadi, enggak bisa. Maka kemudian Abdul Muthalib berdoanya yaitu tadi, ya Rabbal Ka'bah, ya Rabbal Ka'bah, wahai penjaga Ka'bah, aturan wis ngoten nggih. Maka kemudian ternyata datanglah burung ababil yang menghancurkan tentara bergajah itu tadi, dan akhirnya hancur, tidak sampai menghancurkan Ka'bah. Ngoten nggih. Nah, sebutan Rabbul Ka'bah ini tren di kalangan orang-orang Quraisy ketika itu, bahwa Ka'bah ki nek sing jaga, siapa dia enggak tahu, ngoten nggih. Bahkan ada semacam kisah legenda juga bahwa Rabbul Ka'bah ini siapa, itu nanti yang akan menerangkan adalah Muhammad, begitu. Adalah Muhammad. Maka ketika bayi kecil, bayi merah, bayi abang niku wau dinasihati oleh Abdul Muthalib itu punya harapanku le kowe sok ben iso nerangne sapa Rabbul Ka'bah iki. Mbah wis ora ngerti, mbah wis ora paham. Terangno le sok ben nek jatah kowe iki Muhammad. Ngoten niku. Dan ternyata betul. Maka niki pelajaran terlagi bagi kita, ketika kita punya bayi, ketika kita punya anak kecil niku, perlu untuk kita bangun motivasi kepada mereka. Meskipun mereka nggak paham, tasih ngah-ngoh bocah cilik ngoten nggih. Tapi perlu untuk kita paham, untuk kita bangun optimisme dalam diri mereka. Nggih. Karena kadang cah cilik kan wis didendeni ngoten nggih. Malah mboten sae ngoten niku. Cah cilik wis diweden-wedeni, cah cilik wis dibuat dia pesimis, dibuat dia putus asa, akhirnya ya hidupnya madesu. Nggih, masa depan suram ngoten nggih. Niki cah nom-nom biasanya ngertos ngoten niku, madesu ngoten niku. Kenapa? Karena sejak kecil sudah dicekoki dengan sesuatu yang tidak mengoptimiskan dirinya. Malah justru sebaliknya. Yo rasa sekolah to yo nduk. Lah oleh duit kok ngendi to yo? Ya nah ngoten niku. Niku kan akhirnya napa? Akhirnya menjadi doktrin pada anak itu, terus akhirnya ya wis nek ngono aku atas sekolah. Ngopo sekolah barang. Ngoten dan seterusnya. Dan seterusnya. Nggih niku wau. Meskipun mungkin bahkan anak itu belum paham sekalipun. Itulah sebabnya kemudian syariat ini disambut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika bocah niku bayi lahir, maka kemudian diucapkan sesuatu yang mengoptimiskan dia, yaitu dengan diadani di sebelah telinga kanan, diikomati dengan di sebelah kiri. Niku kenapa? Karena nggih untuk mengoptimiskan bocah niku wau lho ngoten nggih. Asline bocah bayi niku kan nggih dereng paham. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Pak. Allahu Akbar ya. Mboten paham, dereng paham bocah niku dereng paham. Wallahu alam niki menurut medis apakah dia sudah mendengar atau belum, wallahu alam, tetapi kemungkinan sudah mendengar. Cuman mata belum berfungsi begitu ya. Dan betul Rasulullah niku ngajari dengan suara itu benar. Karena menurut medis antara telinga dengan mata itu lebih berfungsi duluan telinga.
Ngoten nggih. Maka di dalam ayat Al-Qur'annya pun juga seperti itu. Telinga dulu, mata, baru hati. Ya, seperti itu. Dan itu dikonfirmasi oleh medis betul bahwa yang berfungsi duluan itu ini, baru ini, baru ini. Demikian juga rusake kan biasanya nggih disikan niki no. Rusake disikan niki, bare niku, bare niki. Ketemu wonten ora nyambung. Oh, ternyata sudah rungon, ngoten nggih. Soale napa? Wis dinggil paling dangu. Ya biasalah, ngoten nggih. Niku. Nggih, itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir sampai akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir niku disenengi tiyang. Nah, niki salah satu orang yang mencintai lahirnya Rasulullah, dan ini tertulis dan dan itu nanti tertulis di dalam hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui hadis qudsi, yaitu pamannya Rasulullah yang bernama Abu Lahab. Abu Lahab niku meskipun dinobatkan oleh Allah sebagai manusia paling celaka, diabadikan oleh Allah dalam satu surat khusus, tabbat yada abi lahabi wa tab, sampai nono cilaka pol Abu Lahab niku, sampai seperti itu saja. Goro-goro Abu Lahab niku seneng karena Muhammad lahir niku azabnya oleh Allah diringankan. Kisahnya, dan ini hadis sahih nggih. Abu Lahab niku punya pembantu budak namanya Suwaibah. Suwaibah niku matur kepada Abu Lahab, Pak Bos, ponakanmu lahir bos, gitu kan. Apa iya? Aminah lahiran? Langsung Abu Lahab niku suwenenge masya Allah langsung melayu teng griyane Aminah. Masya Allah, nggih mboten masya Allah nggih. Nggih, ponakanku lahir, endi ponakanku lahir. Saking senengnya punya ponakan itu tadi, Abu Lahab niku ngomong, Abdullah iki Abdullah. Wajahnya mirip sekali dengan bapaknya. Iki Abdullah iki. Nah, Aminah iki Abdullah lahir meneh. Ngoten iki. Suweneng banget. Karena budak niku mau ngetut buri mawon to nggih. Jenenge budak. Budak niku kan mboten namung pembantu, ngoten nggih. Nggih kaya barang ngoten nggih, dijual belikan budak niku. Suwaibah niku ngetutne di belakang Abu Lahab. Oh iya kowe Suwaibah, matur suwun ya. Wis pokoke kowe tenan, esuk iki ngekeki kabar sing paling nyenengne. Gara-gara kowe Suwaibah, aku iso ngerti dhisik ponakanku sadurunge sing liya. Nek ngono aku seneng banget Suwaibah. Dina iki, pagi ini juga kamu saya merdekakan. Dimerdekakanlah Suwaibah gara-gara Abu Lahab niku seneng lahire Nabi Muhammad. Namung dikabari, bos, pagi ini ponakanmu lahir bos, ngoten iki. Suwenenge karu-karuan, akhirnya Suwaibah dimerdekakan. Dalam hadis qudsi disebutkan nanti di akhirat Abu Lahab itu setiap hari Senin diringankan azabnya oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka. Ketika ditanya kenapa, jawabannya adalah karena dia cinta, dia senang dengan lahirnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kisah di dalam hadis qudsi itu, Abu Lahab niku iso nyesep tangani nek dinten Senin niku, dan nyesepe tangan niku krasa adem, ngoten. Namung niku tok, ringane niku namung niku. Karena nopo di neraka niku kan sedaya panas. Nyesep tangan nggih panas, ngoten nggih. Lah dinten Senin niku si Abu Lahab niku ngeten iki. Ngeten iki, sesuk ngeten iki pun adem, ngoten nggih, pun adem. Akhirnya nopo? Nikulah ringan azabnya Abu Lahab, ngoten. Lah sakniki pelajaran bagi kita. Mosok wak dhewe kalah kali Abu Lahab. Ngoten. Kalau kita sudah masuk bulan Rabiul Awal, kita seneng napa mboten? Ngoten nggih.
Nek kala wingi kelalen wong telu dinten nggih. Mugi-mugi nanti kita sampai di Rabiul Awal tahun yang akan datang. Amin. Ngoten nggih. Aja-aja malah mboten ngertos iki Rabiul Awal apa ngono ngoten nggih. Mosok kita kalah kalih tiyang Yahudi. Tiang Yahudi mawon lho sampai gawe polah gawe ngoten niku. Namun gara-gara pengen Muhammad niku lahir dari keluarganya. Ya meskipun polah gawe ini salah, ning setidaknya orang Yahudi kan mereka hebat. Mereka hebat kenapa? Karena pengen Muhammad itu lahir dari keluarganya. Ngoten nggih. Nggih kados kita lah misalnya. Meskipun mungkin kita caranya salah, tapi kan kita punya keinginan bahwa aku pengen Muhammad ini lahir dari ini. Ya sama. Yahudi, tiang Yahudi ini nggih berharap Muhammad itu lahir dari keluarga dia, dari keluarga mereka. Muhammad lahir, jadilah pemuda yang luar biasa, pemuda ideal. Semua mengatakan bahwa Muhammad adalah Al-Amin, adalah orang yang sangat bisa dipercaya. Pun niku kisah niku pun jenengan bisa memahaminya dan melalui kisah-kisah yang sudah kita sampaikan dahulu niku, bahwa Nabi Muhammad adalah sosok yang luar biasa. Maka penting sekali niki kita paham dengan sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berulang kali dalam matur wonten tempat ini juga bahwa kisahnya Nabi Muhammad niku diulangi ping pinteno tetep enten sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru niku mesti enten. Dan itu bukan karena hebatnya yang mengisahkan, bukan hebatnya ustadz-ustadz sing ceritane kisah-kisahnya Nabi Muhammad, bukan, tetapi karena hebatnya yang diceritakan. Karena hebatnya yang diceritakan yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itulah kemudian kisah itu selalu ada, muncul dan seterusnya. Dan itu boten dimuncul-munculkan, boten wonten sing wantun mengisahkan kisah palsu terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kula kinten boten enten sing wantun ngoten nggih. Nek wantun niku nggih kewanen ngoten nggih. Karena napa? Dalam kisah diri Rasulullah terdapat uswatun hasanah. Nggih. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin. Ayatnya niku napa? Ada kata-kata uswatun hasanah begitu, bahwa di dalam diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam niku ada uswatun hasanah, ada pelajaran terbaiknya. Maka kita perlu untuk menelaah terus kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan momentum juga bulan ini adalah bulan lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nek kolomben kula sampun matur sebelum Covid dulu di tempat yang lama sana, kula matur bahwa kalau kita saja ingat dengan tanggal lahir anak kita, masa kita nggak perhatian toh dengan hari lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Masa kita ingat hari lahirnya orang yang membebani hidup kita, tetapi kita tidak ingat dengan orang yang meringankan hidup kita? Putrane jenengan niku ben esok njaluk dhuwit napa mboten, Bu? Mboten, pun mboten. Pun mboten kan? Mboten pun mboten ngoten nggih. Tapi kan pernah ngalami di mana bocah niku ben dina njaluk dhuwit. Kadang ngebot-boti pikirane jenengan. Ya Allah, anakku siji iki kok ya kaya ngono to ya Allah, ngoten iki. Ini duit wae. Kadang nggih mbebani pikiran dan sebagainya. Itu saja jenengan eling tanggal lahirnya. Lah Muhammad niku mboten membebani hidup kita. Bahkan sering kita ngomong, moga-moga kita mendapatkan syafaah dari Rasulullah. Syafaah terus nggih. Syafaat terus. Dan terus kita mau minta syafaat itu dari mana kalau kita tidak kenal dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Rasulullah jenengan syafaati kula Rasulullah nole lah kowe sapa? Wis ngali kono mulai ngoten ya.
alangkah mboten penake, ngoten nggih. Nek teng donya gampil. Anu Pak, kula nyilih duwike, ngoten nggih. Oh enggak, wis ndak ingin kowe kalau dikek dibalekne wis golek wong liya wae ngoten. Santai. Karena napa tanggane jenengan tesih kathah. Kenalane jenengan sing nyili dhuwit tesih kathah. Ngoten nggih. Kalau bahkan perlu misalnya jenengan terkenal tiyang sing ora tau balekne utang, mungkin kan enten tiyang sing boten kenal jenengan. Ngoten nggih. Niku urusan donya. Urusan donya kita lari dari orang lain, kita lari orang lain masih mungkin bisa. Tetapi nanti ketika yaumun nggih, hari tidak ada lagi orang yang bisa ngefek dengan orang lain. Ngoten nggih. Tidak ada lagi yaumun la dhilla illa dhilluh. Enggak ada orang yang bisa memberikan kemanfaatan kecuali Rasulullah dan juga Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu yang kita harapkan hanya syafaat dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Lah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala itu didapatkan dari mana? Dari proposal kepada Rasulullah. Nek proposal syafaat kita itu di ACC oleh Rasulullah, maka kita dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau proposal syafaat itu enggak di ACC oleh Rasulullah, mana mungkin kita mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Itu nanti urusan akhirat, itu adalah urusan nanti di padang mahsyar. Urusan ketika kita sebelum ditentukan apakah kita masuk surga apa neraka, niku urusannya. Dan itu nanti mboten enten meleh sing kita bisa sambati kecuali Allah Subhanahu wa taala. Melalui siapa? Melalui syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngoten. Maka monggo momentum ngeten iki kita gunakan untuk semakin dekat dengan Rasulullah. Napa melih panjenengan sebulan sekali mesti nggih minimal mendengarkan kisahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngeten iki mugi-mugi dados ngeces ngoten nggih, ngeces untuk mendekatkan diri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syukur-syukur kok terus kemudian panjenengan tambahi dengan pengetahuan-pengetahuan lain, ilmu-ilmu lain yang terkait dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggih, kisahipun ngoten bahwa Rasulullah lahir niku diharapkan sampai akhirnya jadi pemuda juga menjadi pemuda yang ideal, bahkan disebut-sebut urung enek bocah nom sing kaya Muhammad. Urung enek bocah nom sebelum ini yang seperti Muhammad, itu disebut-sebut seperti itu. Sampai akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkeluarga, menikah, lahirlah putri beliau yang pertama Zainab. Sampai akhirnya Zainab ini kadang boten diungkap niki. Dan katose kula nggih dereng pernah matur di sini bahwa Zainab putri Rasulullah yang pertama inilah satu-satunya putri Rasulullah yang dipamiti oleh Rasulullah ketika Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah. Terus Rasulullah niku daleme wonten ler kilenipun Ka'bah. Ler kilenipun Ka'bah. Terus kemudian Zainab niku daleme niku teng etan kidule Ka'bah. Nggih, niku etan kidul etane Ka'bah. Sampai akhirnya ketika Nabi Muhammad niku badhe hijrah, Ali niku dereng dados mantune Rasulullah. Ketika mau hijrah niku mantune Rasulullah cuma dua, Utsman bin Affan dengan Abul As. Abul As niki mantu dari Zainab itu tadi. Kumpul, dan ini sudah kita kisahkan dahulu. Kumpul di rumahnya Rasulullah, Abu Bakar menemani Rasulullah bersama Ali di luar dolanan pedang, ngoten nggih, tesih hingling nggih. Dolanan pedang di depannya Ali banyak orang yang mengintip pemuda-pemuda pengen mateni Muhammad nggawa penrungan kabeh, muga-muga engko kenekan gedhe Muhammad kabeh kaya ora iso di napa hakimi dan seterusnya. Niku kisah terkenal. Masuklah Ali bin Abi Thalib, kemudian keluarlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Abu Bakar As-Siddiq. Rasulullah niku sudah berjalan ke arah utara. Ke arah utara menjauh dari Ka'bah. Tiba-tiba berhenti. Abu Bakar, omong ono Abdullah.
Abdullah niku putranya Abu Bakar yang menjadi telik sandi, yang menjadi petunjuk jalan. Bilang Abdullah, kenapa kita ke selatan dulu? Ke selatan dulu. Akhirnya Abu Bakar Siddiq lari. Bilang ke Abdullah, Abdullah, ngidul, nggak ngalor. Abdullah bingung, lah jarene neng Medina. Medina ki yo kono lor ngoten. Wis ndang ngidul. Akhirnya Abdullah niku ke selatan. Ke selatan, Abu Bakar masih bingung. Rasulullah, kita ke Madinah loh Rasulullah. Iya kita ke Madinah kan itu. Termasuk niki jalan yang dilalui Rasulullah dengan jalan yang tidak dilalui Rasulullah sampai hari ini niku rame jalan yang dilalui Rasulullah. Sampai hari ini. Jenengan Makkah niku Masjidil Haram niku kan banyak pintu. Hanya pintu yang menghadap ke selatan, hanya pintu yang menghadap ke selatan dan pintu yang menghadap ke selatan agak utara dan selatan agak ke barat itu yang rame. Selain itu mboten rame. Padahal enten pintu. Padahal ada pintu yang lain. Goro-goro pintu itu tidak pernah dilewati oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Rasulullah melipir mboten balik teng daleme tapi mepet Ka'bah, mepet Masjidil Haram. Masjidil Haram mboten kados sakniki, riyen kecil, melipir ngoten kemudian keluar. Nah, keluar dari pintu sebelah selatan, kemudian naik ke sebelah kiri. Abu Bakar masih bingung, Rasulullah jenengan niku teng pundi to jane? Kaya wong bingung. Jerene ning Madinah kok malah teng pundi niki? Rasulullah ngendikan, aku pengen nenggoni Zainab. Zainab itu adalah putri Rasulullah. Aku pengen nenggoni Zainab. Abu Bakar langsung, Rasulullah enggak usah. Mantune jenengan itu enggak gena. Nggih lho, mantune jenengan itu enggak gena. Mboten sah ngomong-ngomong mantune jenengan. Abul As mantune Rasulullah niku mboten muslim. Nah ini loh yang kadang tidak diungkap. Mantune Rasulullah Abul As niku tidak muslim, bahkan menghalang-halangi dakwah Rasulullah. Abul As ini dipamiti oleh Rasulullah dan satu-satunya mantune Rasulullah sing dipamiti nggih namung Abul As niki. Utsman mboten, Utsman ben jelas Rasulullah teng pundi mesti melu kan ngoten nggih. Abul As didatangi oleh Rasulullah dan itu sudah dini hari. Bapak arep mlaku metu. Teng pundi, Pak? Bahasa Wuryantara ngoten nggih. Teng pundi, Pak? Bapak arep mlaku ngidul kono. Ngidul mriko. Nah, Abul Aswad kan langsung Abul As kan langsung mikir. Ah iki konangan iki. Nek aku ra mantune, lah aku ra dikabari ngene ngoten nggih. Maka kemudian sudah punya pikiran engko tak laporne nang bos. Abu Jahal ngoten nggih. Karena menjelang hari-hari itu Rasulullah niku dicari-cari tempatnya di mana ngoten nggih. Lah iki malah laporan. Bapak arep metu ya. Teng pundi, Pak? Ngidul rono, ngidul ke selatan sana. Abu Bakar mikir, ke selatan. Mosok Rasulullah ngapusi to. Mosok Rasulullah bohong, kan Madinah itu lor. Mosok ngidul ngoten nggih. Akhirnya napa? Abul As nggih. Oh, ngidul, Pak. Iya, ngidul. Ngidul niku teng pundi to, Pak? Ngoten. Mungkin enten napa-napa kula gampil nek goleki. Dijawab lagi dengan jawaban yang diplomatis oleh Rasulullah. Ila qaryatin taqulul qura. Ke sebuah desa di mana desa itu akan memakan desa-desa yang lain. Desa mangan desa, ngoten iki. Desa akan memakan desa yang lain. Abul As bingung. Teng pundi to Pak niku, Pak? Yes pokoke ila qaryatin taqulul qura, ke sebuah desa yang akan memakan desa yang lain. Ya wis ngono le ya, Bapak budal berangkat. Abu Bakar As-Siddiq masih diem, kok ngene ngoten nggih. Akhirnya jalan terus dan itu selatan terus, ke selatan terus sampai akhirnya Abu Bakar As-Siddiq tanya kepada Rasulullah, Rasulullah kita mau kemana tuh Rasulullah? Abu Bakar, aku ki wis pamit ngidul. Enggak boleh kalau kita enggak ngidul. Lah terus
Madinah niku teng wingkinge wak dhewe lho Rasulullah jenengan ampun ngawur. Bahasa kita ngeten iki. Ya wis pokoke ngidul. Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu? Rasulullah tetap ke selatan. Dan di depan Rasulullah ada sebuah gunung namanya Jabal Nur, dan itu didaki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Rasulullah naik ke Jabal Nur niku. Niku masih ke arah selatan. Baru setelah berada di Jabal Nur, Rasulullah berhenti sampai 1 hari 1 malam. Dan sampai 1 hari 1 malam niku baru turun, baru melipir ngilen, baru ngaler sampai ke Madinah. Rasulullah mboten ngapusi, pokoknya ngidul, ngoten nggih, sampai berhenti 1 hari 1 malam. Itulah sebabnya ada ulama fikih yang menyebutkan tiang niku nek wis manggon di sebuah tempat 1 hari 1 malam, maka dia tidak boleh lagi menjamak dan mengqashar salat. Ini ku dasarnya napa? Dasarnya karena Rasulullah ketika itu sudah punya napa nggih cara wak dhewe ngoten, angkatane niku angkatan kedua. Berangkat dari rumah ke selatan, mandek teng mriku sedina sewengi, angkatan melih baru ngilen terus ngaler menuju ke Madinah. Dan betul, ila qaryatin ta'kulul qura, ke sebuah desa yang akan memakan desa yang lain, itu asli nih kula yakin ngoten nggih. Tapi saya tidak tahu betul apa enggak, tapi kula yakin bahwa asli nih Rasulullah ketika ngendikan itu juga belum tahu aslinya tujuan itu kemana ngoten nggih. Cuman sayangnya Rasulullah sudah tidak ada, maka kula mboten saged matur. Aslinya jenengan riyen pirsa napa mboten Rasulullah ngoten nggih kan mboten saged ngoten nggih. Tapi saya yakin Rasulullah ketika itu belum paham, belum tahu kemana tujuan aslinya, itu belum tahu ngoten nggih. Maka akhirnya napa? Ya sudah jalan terus ke sebuah desa yang akan memakan desa yang lain. Tujuan Rasulullah ketika itu pertama menuju ke Kuba. Di daerah Kuba Rasulullah langsung mendirikan sebuah masjid, dan ini sudah kita kisahkan dahulu. Sampai akhirnya Rasulullah diperintahkan lagi untuk berjalan sampai ke sebuah desa namanya Thaniyatul Wada. Sampai di Thaniyatul Wada Rasulullah membuat lapak-lapak, membuat napa nggih, ekonomi, membangkitkan ekonomi di situ. Karena di Thaniyatul Wada niku daerah yang seperti diembargo dengan yang lainnya. Tentu mboten enten akses dari luar dan masuk ke Thaniyatul Wada niki. Dan itu Rasulullah yakin bahwa aku aman neng kene. Saya akan aman di sini, tidak seperti di Makkah. Akhirnya dia dapat perintah lagi dari Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan perjalanan. Sampailah Rasulullah di sebuah desa namanya Desa Yasrib. Yasrib itu kemudian jadi Madinah, dan sampai hari ini ternyata betul yang dingendikane Rasulullah, desa Yasrib itu makan desa-desa yang lain. Yasrib niku asline namung sekitar 2000 meter persegi. Kok 2000 nggih? 20.000 meter persegi, namung sekedhik. Nggih, cuma sekedhik. Tapi akhirnya Yasrib saat ini, Madinah niku diperluas terus bertambah. Asli nih Madinah yang disebut dengan Yasrib asli niku namung sekitar Masjid Nabawi niku mawon boten sedaya, separuh Masjid Nabawi sebelah kiri, sebelah barat, sebelah timur, ditambah dengan makam Baqi niku Madinah. Selebihnya niku pun boten Madinah, pun boten Yasrib. Ning sakniki Madinah niku nek jenengan ketik di Google Map, jenengan tulis Madinah Munawwarah, sing dikotaki oleh Google Map niku wombone mboten karu-karuan. Soalnya napa? Yasrib mangan desa sekeliling Yasrib, dan itu betul yang terjadi, dan itu tidak berhenti sampai hari ini. Kalau wingi kula umroh di sebelah timurnya Masjid Nabawi niku dibangun enten proyek besar ngoten nggih. Terus kemudian setelah dari Baqi kula mampir ke proyek niku, kula tanglet, Pak, bahasa kita nggih. Ini mau dibuat apa, Pak? Gitu. Buat perluasan Masjid Nabawi katanya. Terus kula ngomong, Pak, lah ini kan bukan Madinah.
Ini kan sudah di luar Madinah. Hotel yang itu saja itu bukan Madinah loh Pak gitu. Langsung saya ditutup mulut saya sama pekerjanya. Kamu jangan ngomong kayak gitu ya. Ya nanti batasnya dirubah katanya. Maksudnya mengko diambakne Madinah weekend bener ngoten nggih. Karena nopo Madinah akhirnya meluas terus ngoten nggih. Termasuk hotel-hotel yang ada di depan Madinah niku aslinya pun mboten Madinah, tapi akhirnya dados Madinah karena nopo batas Madinah digeser. Akhirnya nopo Madinah jadi luas. Termasuk masjidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam niku juga digeser, mboten digeser, diperluas ngoten nggih. Milane pun nopo asline sing saged salat. Oh jambu, oh nggih pun kajenge Bu. Pengen dimaem ngoten nggih. Niku. Asli di masjid yang asli miliknya Rasulullah dan itu di zaman Rasulullah niku namung sakniki. Mboten enten sak bangunan niku lho, sak griya niki mboten enten. Niku aslinya. Wong hanya 20 kali 20 kok. 20 meter kali 20 meter niku aslinya. Tapi akhirnya nopo? Meluas bahkan sampai desane mangan desa sekelilingnya. Dan itu seperti yang diungkapkan oleh Rasulullah di depan menantunya yaitu Abul As bin Rabi itu tadi. Bahwa aku pengen jalan ke sebuah desa. Desa mana? Ayah bapak teng pundi? Ya pokoknya engko ngidul. Niku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Termasuk ngeten niki juga bagaimana Rasulullah bersiasat, Rasulullah berpolitiknya Rasulullah mboten ngapusi. Nek politik sakniki kan kathah ngapusi. Nggih, saiki ngomong ya ngene sesuk makul keti mboten ngoten nggih. Saiki ya ngene sesuk mboten. Saiki koyok mboten enggak sesuk iya kan ngoten nggih. Niku karena nopo benten kalih politiknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah hanya ingin mempertahankan betulnya Rasulullah di hadapan tiang setunggal mantune. Niku mawon mboten muslim loh. Itu saja sering menghalangi Rasulullah. Abul As bin Rabi niku mantu ratek jelas ngoten nggih. Gitu saja. Termasuk Zainab mau nderek Rasulullah ke Madinah itu kan enggak diperbolehkan oleh Abul As. Wis enggak usah melu bapakmu wis. Kowe ning kene ngoten nggih. Niku Zainab putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya suami seperti itu bentuknya. Maka aku sering kula matur dengan riwayatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam detil kita niku cukup pun. Terus nek misalnya jenengan kok kagungan mantu mboten patek jelas ngoten niku terus jenengan mikir alhamdulillah mantuku kurang genah ditek ya cek gelem salat, cek gelem nang masjid ngoten nggih. Timbange mantune Rasulullah sing jenenge Abul Aswi ya ngoten nggih. Akhirnya jenengan kan tenang, atine tenang. Aku ya nabi ya udu ngoten nggih. Bentukku ya kaya ngene, umpama aku mun duwe mantu kaya ngono ya wis lah wajar ngoten nggih. Rasulullah saja seperti itu loh. Ngoten nggih. Rasulullah saja punya mantu seperti itu. Itu bukankah itu beban bagi Rasulullah? Beban sekali. Nggih, beban sekali ngoten nggih. Beban sekali. Lah yang panjenengan dados mantu nggih ampun ngoten, mangke terus lho Rasulullah mantune aku dadi mantu ya ora genah dah ampun ngoten. Ini sudut pandangnya Rasulullah. Ampun sudut pandangnya Abul As. Lah napa jenengan pengen kados Abul As? Mboten to? Nah, Abul As niku mboten muslim kok. Kita lihatnya dari sudut pandangnya Rasulullah. Nek jenengan sakniki kita sakniki dados mantu, ya jangan kita melihatnya dari sudut kacamata mantu. Siapa tahu dan kita berdoa nanti kan kita juga akan punya mantu ngoten. Maka nanti melihatnya menurut kacamata Rasulullah itu tadi ngoten nggih. Niku wau. Rasulullah saja punya mantu model kados ngoten niku. Nek misale keluarga kok benten-benten nggih kembali kepada Rasulullah. Ya wajar lah. Keluargaku wis beda-beda biasa. Umpamane Rasulullah mawon lho Abu Lahab niku terabadikan di dalam Al-Qur'an wong sing paling cilaka. Paman niku, paman asli. Mboten paman king pundi-pundi mboten misanan, mboten minduan, mboten tunggal mbah mboten. Paman asli, paman. Dulure bapak. Bentuke kados ngoten niku wau.
Rasulullah usia 25 tahun 41 tahun. Rasulullah niku di ngeteni lho. Ngeten iki 41 tahun di ngeteni pakline. Jenengan duwe paklik napa enten sing pernah wantun ngotenin jenengan? Titenono ngene tak golekne kasus pokoke ngoten niku kita. Rasulullah usia 41 tahun di ngeten-ngeteni. Kowe iki apa mat? Kowe iki apa mat ngoten niku? Digini-ginikan. Wis edan mat Muhammad dipekel batuke niku dan itu sejarah menyebutkan begitu kok. Enggak ada yang menyebutkan Rasulullah niku dipegang pundaknya atau apa mboten. Iki pegang kepalanya. Ngeten iki didengak-dengakne. Mat edan mat ponakanku kowe bentuk kaya ngene mat ngene. Itu. Nah, misalnya kok kemudian kita punya keluarga mboten entek ngena, ya wajar lah. Oh, kita siapa? Muhammad nggih mboten, Nabi nggih mboten ngono ya. Nggih. Kita nggih mboten dijaga oleh Allah. Nah, Muhammad saja yang dijaga oleh Allah seperti itu kan keluarga. Punya keluarga yang model seperti sinten Abu Lahab niku wau ngoten nggih. Bulike Nabi Muhammad istrinya Abu Lahab niku nggih ember pecah pol niku. Tiap Muhammad melaku langsung keluar. Pak Abu Jahal, Muhammad kalau Muhammad ning kono golekno ndang golekno ngene. Niku bulike ember pecah. Padahal Nabi Muhammad niku ndelik-ndelik. Aku rene ben aja konangan Abu Jahal. Aku rene ben aja ngene. Dan itu masanya mboten setunggal dinten kalih dinten tigang dinten mboten Bu. 13 tahun. 13 tahun enten ember pecah yang selalu mengintai Muhammad dan rumahnya niku bersebelahan. Mriki omahe Nabi Muhammad niku menghadap ke selatan ke utara agak ke timur agak selatan. Lah Abu Lahab niku omahe madhep ngilen pas. Jaraknya mungkin sekitar sini sampai BRI mriku. Nek metu kan iki konangan sing ngonangi ember pecah. Muhammad cara riyen pun enten media sosial ngoten paling posting ngoten nggih. Bulike Nabi Muhammad dari Abu Jahal niku Abu Lahab niku mungkin posting ya. Lur Muhammad neng lur ngoten nggih iku. Akhirnya dicari mungkin ngoten. Nah, ketika itu kan belum begitu. Tapi ember pecah niku sudah niku, maka sampai dinobatkan oleh Allah Subhanahu wa taala istrinya Abu Lahab itu nanti akan dikalungi oleh Allah dengan kalung rantai besi yang berasal dari api. Tabat yada Abi Lahab wa tab niku kan fi jidiha hablum mim masad niku kan di atas kalungnya niku dikalungi dengan masad, dengan api, rantai dari api niku. Soalnya nopo ember banget. Nggih. Embere niku dari mana toh? Dari gulu. Ibu-ibu sing ngendikan kadang ngrasani tanggane pas enten obrok sayur ngoten niku kan gara-gara enten gulune to, Bu. Nek mboten enten gulune kan mboten saged ngendikan to. Lah mulane napa sing dikemengke oleh Allah Subhanahu wa taala niku gulune ember pecah niku wau. Kula lali jenenge sinten nggih, tapi ada memang namanya. Kula eling kula nggih namung ember pecah ngoten nggih. Karena memang ini ember banget ngoten nggih, ember banget dan itu satu-satunya orang yang dekat dengan Rasulullah rumahnya dan yang selalu mengabarkan kemana Rasulullah pergi. Niku niku napa istrine Abu Lahab itu tadi ngoten nggih. Maka kemudian ketika Nabi Muhammad SAW pergi ke Makkah niku termasuk yang laporan bahwa Muhammad ki mau pergi ngene-ngene dan seterusnya nggih niku ember pecah niku wow. Maka kemudian Abu Jahal langsung mengomando pemuda-pemuda di Makkah niku enten 70 atau 100 wallahu alam nggih, karena ada yang mengisahkan suku yang ada di Makkah niku 70, ada yang mengisahkan 100. Niku kabeh dicekeli pendungan, kowe engko kudu mendungi Muhammad sampai pendungmu kenekan getih
sampai akhirnya nanti nggak bisa untuk dihakimi karena semua suku semuanya membunuh Muhammad, berarti kematian Muhammad itu sudah diharapkan oleh semua suku. Niku pokal gawe ini sinten? Pokal gawe ini ember pecah kali Abu Jahal. Akhirnya gini niku mau kata sing kula aturaken mau 100 pemuda itu tadi mengelilingi rumahnya Nabi Muhammad dan ternyata nopo mboten berhasil. Sampai akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hidup di Madinah, membuat peradaban baru di Madinah, dan akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dimakamkan di Madinah. Dan goro-goro Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam inilah kemudian doanya Nabi Ibrahim alaihi salam dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu zaman Nabi Ibrahim ribuan tahun sebelum Rasulullah, Ibrahim niku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi askantu min dzurriyyati biwadi ghairi zar'in 'inda baitikal muharram. Ya Allah, kula manut jenengan Allah, jenengan panggene kula teng daerah sing boten genah ngeten iki Allah, boten tumbuh-tumbuhan, boten enten napa-napa, kula rela ya Allah, ning kula nyuwun ya Allah jenengan dadosne daerah niki mengke semua orang pengen ke tempat ini ya Allah. Dan itu boten terkabulkan. Dereng dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Zaman Ismail dereng, Nabi Yakub dereng, sampai setelahnya bahkan Nabi Isa alaihi salam niku pusatnya mboten di Makkah, pusatnya berada di Syam. Makkah mboten patos digatekne. Goro-goro enten Muhammad lahir di Makkah, tahwi ilaihim bahasa Nabi Ibrahim alaihi salam. Semua orang bercondong hatinya untuk datang ke Makkah dan Madinah. Goro-goro enten Nabi Muhammad di situ, maka semua orang sakniki condong pengen datang ke Makkah dan ke Madinah. Direwangi antri selawe tahun, diwangi nabung, diwangi golek duit pengen datang ke Makkah dan Madinah. Niku mboten masuk akal. Nggih, mboten masuk akal. Nek tumpami di matematika ngoten mboten masuk akal. Napa meneh sakniki enten haji model cepat niku. Sing furoda niku atusan juta, mungkin 300-an juta, 250 sampai 300 juta. Teng mriku namung 3 dosa dinten. Nek dipikir mboten ketemu akal, tapi goro-goro di situ ada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka semua hati condong ingin berangkat ke Makkah dan ke Madinah. Karena apa? Ya karena Muhammad. Maka tidak salah kalau ada hadis qudsi yang menyebutkan laulaka ya Muhammad ma khuliqatis samawat ma khuliqatil ardu wa ma khuliqatis syamsu wal qamaru. Kalau bukan karena engkau Muhammad, dunia ini tidak akan tercipta, tidak akan ada langit, tidak akan ada bumi, tidak akan ada matahari, dan tidak ada bulan. Kalau bukan karena engkau Muhammad. Niki hadis. Laulaka ya Muhammad ma khuliqatil ardu walal qamaru walas sama'u walal qamaru. Kalau bukan karena Muhammad. Karena nopo? Karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam disebut-sebut oleh orang-orang sebelum Nabi Muhammad, bahkan Nabi Adam alaihi salam niku sudah menyebut-nyebut Muhammad. Bahkan Jibril di masa di dunia ini hanya baru ada Adam alaihi salam. Bahkan ketika Adam belum ke dunia ini, masih berada di surga, Jibril sudah menyebut-nyebut nama Muhammad. Jibril niku sering mengucapkan sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Muhammad apa sudah lahir? Dereng lahir. Muhammad masih ratusan ribu bahkan jutaan tahun setelah itu baru lahirlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Milonipun jenengan mungkin buka nang YouTube, jenengan tulis sholawat Jibril, ngoten. Mungkin nak sing metu sallallahu ala Muhammad, ngoten. Soalnya napa niku sing ngucapkan pertama kali adalah Jibril alaihi salam. Itu sebelum Muhammad ada.
Makanya lagi terkonfirmasi lagi di dalam ayatnya Allah Subhanahu wa taala dawuh berfirman, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, sesungguhnya Allah dan malaikatnya itu semuanya sudah dan sedang bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan akan berarti nopo, sudah, sedang, dan akan berarti nopo, niku jenenge nek enten bahasa Inggris present continuous tense. Terjadi hari ini, sudah, saat ini terjadi, dan akan datang. Pokoknya terus yusalluna 'alan nabi, selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita semuanya diberikan syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua ibadah kita senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.